sama. Silahkan kita kita akan bahas dulu soal mungkin sekitar 1 atau 2 soal yang nomor terutama mungkin yang nomor 11 aja ya. Kalau yang nomor 10 itu kan sudah jelas memang tak wajar dan kemudian mengandung integral ya batasnya ya. Lalu ya nanti gimana cara mengintegralkannya begitu. Nah, kita sekarang yang nomor 11 saja gitu. Kemarin ada tutorial dengan siapa? Kak Umay? Ada nggak? Ada, Bu. Hari Rabu ada. Tapi apakah sudah membahas bab 8? Belum, Bu, masih bab 7. Oh, oke. Masih bab 7. Oke, kalau begitu kita akan bahas dulu ya. Bab 8. Ini coba mau yang nomor mana? 11 nih, nomor 11. 11 apa ya? 11 mana ya? 11C deh, 11C. 11B mungkin mirip seperti yang kemarin pernah saya bahas ya. Coba 11C. Yes, min 1 sampai 2 di sini. Min 1 sampai 2 dari 4/4 min X kuadrat. Ya, kita bahas di whiteboard ya. Baik. 11, mana tadi? Saya lupa. 11C. Di soal tutorial ya, nomor 11C. Min 1 sampai 2, 4/4 min X kuadrat dx. Begini ya. Oke. Baik. Nah, ini. Masalahnya ada di mana? Tak wajar, integral di sini ini tak wajar karena apa? Halo? Ada suaranya? Ya. Di 2 batasnya 0, Bu. Maaf, Betul. di 2 penyebutnya 0. Betul. Jadi tak wajarnya itu di 2 ya, dx sama dengan 2. Jadi batasnya sih berhingga ya, tapi pada batas tersebut ada yang membuat integral ini tak wajar. Karena integrannya bernilai tak hingga. Nah, jadi kita harus membuat si 2 ini diganti gitu ya dengan variabel. Oke, jadi gimana kemarin? Limit misalnya namanya A gitu menuju berapa? Menuju 2, Bu. Menuju 2. Dari kanan apa dari kiri? Dari kiri. Dari kiri, betul. Ya, integral min 1 sampai A gitu. Jadi diganti, si yang bermasalahnya itu diganti ya. Dalam hal ini dari yang bermasalahnya 2 berarti diganti si 2-nya dengan variabel A, lalu dilimitkan A-nya menuju 2. Nah, tapi harus hati-hati dari kiri. Kenapa dari kiri, Bu? Karena batasnya kan min 1 sampai 2. Berarti kalau kita mendekati 2 di selang ini ya dari kiri gitu. Ya. Baik. Limit 4/4 min X kuadrat dx. Nah, sekarang urusan kita adalah bagaimana mengintegralkan ini gitu. Terus nanti habis diintegralkan bagaimana menghitung limitnya gitu ya. Jadi double-double. Baik. Bagaimana menghitung integralnya? Kita lakukan di sini secara terpisah lah ya. Integral dari apa itu? 4 min X kuadrat dx. Ada yang punya ide bagaimana mengintegralkannya? Integral fungsi rasional nih. Diapain? Substitusi bisa nggak langsung? Substitusi trigonometri ya, Bu. Nah, substitusi trigonometri boleh sebetulnya, tapi mungkin akan lebih ribet, Neng, karena bukan akar ya. Ini bentuknya bukan akar nih. Jadi sebetulnya tidak perlu substitusi trigonometri, cukup biasa saja, yaitu dengan apa coba? Ada yang punya ide bagaimana mengintegralkan ini? Pecahan parsial kan, Bu? Gimana, Neng? Gimana kok Neng lagi? Siapa barusan yang ngomong? Sorry. Dipecah jadi pecahan parsial.
Oke, betul. Dipecah ya, dipecah, didekomposisi, betul, dipecah. Jadi gimana dipecahnya kemana? Jadi apa? 4/4 min X kuadrat dipecah menjadi apa? Ya, kita tahu bahwa ini difaktorkan dulu ya. Yang bawah itu kan 4 min. Kok 4? 2 plus X sama 2 min X. Begitu kan ya? Betul? Nah, maka dipecah menjadi 2 bagian, yang satu 2 plus X, yang satu 2 min X. Begitu. Yang di atasnya ini apa? Jangan dilupakan ya, ini teknik pengintegralannya di sini. Di atasnya ini apa? A, A. Di sini? B. B. Oke. Ya, baik. Kita cari berapa A dan B-nya ini. Berarti kita gabungkan lagi. Ini sama dengan A dikali 2 min X ditambah B dikali 2 plus X. Gitu ya. Terus ini adalah 4. Begitu. Per 2 plus X kali 2 min X. Berarti kita substitusi ya. Pakai cara yang substitusi aja. Jika X-nya yang pertama kita substitusi X-nya 2. Nah, kalau X-nya 2 berarti kita peroleh 4 sama dengan yang ini 0. Ya kan? Yang sebelah sini 4B. 4B. Nah, ketemu deh B-nya berapa? 1. Terus masukin min 2 si X-nya. Sorry, ini X sama dengan min 2. Kalau X-nya min 2, masukin juga 4 sama dengan yang sebelah sini 4A 4A. ya. 4A yang jadinya ini 0 ya, sebelah sini 0. Jadinya A-nya ternyata 1 juga gitu. Nah, berarti si integral ini tuh bisa diubah menjadi 1/2 plus X ditambah 1/2 min X dx. Berapa dia integralnya? Len? Mutlak? 2 plus X. 2 plus X. Terus yang sebelah sini? Len mutlak 2 min X. Hati-hati. Min Iya, sip. min Min len. ya. Ya, min len mutlak 2 min X plus C. Nah, ini bentuk integralnya tuh kayak gitu ternyata. Masukin ke sini ya. Limit A menuju 2 dari kiri. Masukin deh. Itu kalau dikurangi gitu kan dibagi ya. Jadi saya langsung bagi aja. Boleh nggak? Boleh ya. Kenapa enggak ya? Jadi len mutlak 2 plus X dibagi 2 min X gitu ya. Dimasukin deh A dan min 1 begitu. Sehingga kalau saya substitusi limit A menuju 2 dari kiri, kemudian ini adalah len berapa tuh kalau A ya 2 plus A per 2 min A. Terus halo, dikurang len mutlak berapa? Ayo, saya mengecek apakah 1/3. memperhatikan. Ya, 1/3. Oke, sip. Nah, udah deh, ada len 1/3 di sana ya. Tapi sekarang fokus kita adalah menghitung limit ini. Limit A menuju 2. Ya, menuju 2. Berarti kan ini 4 ya. Kalau dimasukin 2, yang atas 4 ya. Yang bawah 0 kan? Ya, 2 dikurang A gitu ya, menuju ke 0 nih. Jadi 4 dibagi 0 berapa? Tahingga. Tahingga. Len tahingga berapa? Tahingga juga. Tahingga juga. Nah, oke, ini sudah tahingga dikurang len 1/3. Jadinya Tahingga. jadi kesimpulannya divergen. Begitu. Ya, tadi kan pertanyaannya tentukan apakah konvergen atau divergen begitu. Kalau konvergen katanya hitunglah nilainya. Nah, ini ternyata ini divergen. Ya. Baik, ada pertanyaan kah? Mengenai ini apa namanya? Integral tak wajar.
Ya, saya kira sudah cukup lah ya, nanti kalian bisa mengerjakan soal-soalnya, konsepnya sudah disampaikan semua begitu. Diikuti saja konsepnya. Sekali lagi, materi integral tak wajar ini adalah gabungan antara teknik pengintegralan dengan menghitung limit. Ya, menghitung limit karena seringkali muncul limit tak tentu gitu. Jadi bab 7 sama bab 8.1 dan 2 itu tuh ngumpul di sini. 8.3 dan 4 ya. Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan ke bab yang baru ya, yaitu mengenai barisan bilangan real. Barisan. Nah, lebih lengkap sebetulnya barisan bilangan real ya. Karena sebetulnya kalau barisan saja, pokoknya sesuatu yang diurutkan, ditulis berurutan gitu ya, ada urutannya itu namanya barisan gitu. Apapun bendanya ya. Jadi misalnya saya membariskan bebek, bebek berbaris itu barisan ya, barisan bebek gitu misalnya ya. Tapi yang akan kita pelajari itu barisan bilangan real. Ya, jadi bilangan yang dibariskannya. Nah, jadi barisan bilangan real itu apa? Itu adalah pengaturan bilangan real dalam indeks terurut. Gitu. Ada indeks terurutnya ya. Kenapa disebut indeks terurut ya? Indeks itu dalam hal ini bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada indeksnya dan dia terurut. Mulai dari suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 dan seterusnya. Nah, makanya barisan itu dituliskan dengan A1, A2 ya. Mungkin ada yang nulis dulu waktu mengenal barisan, kayaknya udah pernah ya, SMP apa SMA gitu ada materi barisan. Mungkin ada yang dari A0 juga, A0, A1 gitu ya. Tapi kita sepakati untuk di buku Purcell itu mulainya dari A1. Karena supaya ingat, oh suku ke-1, suku kedua gitu ya. Jadi A1, A2, A3, dan seterusnya gitu. Atau penulisannya juga ini kalau didetailkan ya, didetailkan penulisannya seperti ini. Atau ditulis juga begini, AN, nah pakai kurung kurawal. N-nya mulai dari 1 sampai tahingga gitu. Atau lebih singkatnya begini saja, udah. Nah, gitu. Jadi kalau menemukan notasi seperti ini, AN pakai kurung kurawal, itu namanya barisan. Barisan AN gitu ya, dibacanya barisan AN. Nah, contohnya ya, saya berikan contoh barisan. Contoh, misal saya punya barisan begini. Gini, AN sama dengan 1, 4, 7, 10. Bisa nebak seterusnya apa? 13. Ya, betul. 13, 16, dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh barisan ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah barisan yang teratur ya, yang ada aturannya. Ada rumusannya gitu. Jadi kalau sebetulnya kita bisa aja sih bikin barisan, saya mau bikin barisan seenak saya gitu ya. Semau saya. 1000, min 1000, 0, habis itu 1, habis itu 5, habis itu min pi gitu ya. Terserah saya. Habis itu sin 3/7 gitu ya misalnya. Kan ini yang penting dibariskan gitu. Sebetulnya boleh aja tapi tidak ada aturannya ini. Yang akan kita pelajari adalah yang punya aturan gitu ya. Ada aturan tertentu atau ada rumusan tertentu. Nah, maka kita akan mengenal ternyata barisan itu bisa dituliskan dengan 2 cara ya. Walaupun si cara ini tidak melulu bisa dituliskan dalam dua-duanya gitu ya. Ada kalanya barisan hanya bisa dituliskan dalam salah satu saja. Yang pertama namanya rumus eksplisit. Yang kedua namanya rumus rekursif. Gitu. Nah, kalau rumus eksplisit, contohnya yang barisan yang di atas itu ya, 1, 4, 7, dan seterusnya, itu bisa saya tulis sebagai AN sama dengan 3N-2 gitu. 3N-2 AN-nya. Karena dengan N-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Atau juga boleh ditulis begini, N-nya lebih dari sama dengan 1 gitu ya, cara menulisnya.
berbeda-beda. Nah, karena dilihat ya, coba. Suku pertama, berarti kan A1-nya ya, berarti ketika N-nya 1. Berarti 3 kali 1 dikurang 2, kan 1. Nah, suku pertamanya 1 gitu. Suku kedua, berarti N-nya 2, 3 kali 2 dikurang 2, 4 kan ya, tuh 4. Suku keduanya 4. Begitu pula seterusnya, suku ketiga, 3 kali 3 dikurang 2, 7. Dan seterusnya. Jadi ini namanya rumus eksplisitnya. AN sama dengan 3N-2 gitu. Nah, atau bisa juga dengan rumus rekursif. Nah, kalau rumus rekursif itu penulisannya begini. A1 sama dengan 1, ya gitu ya. Jadi suku pertamanya 1. Lalu suku keduanya, suku kedua dan seterusnya, itu ini rumusnya. AN sama dengan AN-1 ditambah 3 gitu. Dengan N mulai dari 2. Nah, jadi kalau rumus rekursif ya, rumus rekursif itu adalah rumus rumus barisan di mana suku-suku yang di depan itu dituliskan bergantung pada suku sebelumnya gitu. Namanya rekursif ya. Rekursif itu kan saling bergantung gitu ya. Jadi di sini AN-nya adalah suku sebelumnya ditambah 3 gitu. Suku pertamanya mah ditulis 1 gitu ya. Ini kan bisa begini ya, 1. Habis itu yang kedua 1 tambah 3. Yang ketiga 4 tambah 3 gitu ya. Yang keempat 7 tambah 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, makanya ini rumus rekursif namanya. Nah, contoh barisan ini 1, 4, 7, 10 dan seterusnya itu adalah contoh yang dua-duanya bisa, baik dituliskan dalam rumus rekursif maupun eksplisit. Nah, ada beberapa barisan yang nggak bisa gitu ya ditulis dalam cuman bisa pakai eksplisit gitu, rekursifnya tidak bisa, atau sebaliknya mungkin gitu. Cuman bisa ditulis dalam rekursif, eksplisitnya nggak ada gitu. Bisa jadi ya. Jadi tidak harus keduanya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Difahami barisan? Cuman dibariskan gitu aja ya. Ini cara penulisannya. Ya, sip. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar ada istilahnya barisan konvergen. Nah, ya, jadi sama seperti kemarin ya, integral tak wajar itu ada yang konvergen, ada yang divergen. Barisan juga sama. Barisan ada yang konvergen, ada yang divergen. Ya, barisan konvergen sekarang kita bilang. Nah, apa itu barisan yang konvergen? Jadi, secara definisinya, mungkin ini kalian akan mengingat sesuatu di semester 1 dulu ya. Jadi, AN disebut, barisan AN ya, barisan AN disebut konvergen ke suatu bilangan L, ke bilangan L, saya bilangnya L gitu ya, si bilangannya, itu jika dipenuhi seperti ini. Jika terdapat, ini mungkin ingat sesuatu, epsilon lebih dari 0. Sorry. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan N, sehingga untuk setiap, ini agak lucu ya, N kecil yang lebih besar dari N besar. Ya, agak lucu ya. Katanya dibilang kecil ya si N-nya, tapi lebih besar dari N besar. Berlaku jarak AN dengan L-nya selalu kurang dari epsilon. Mirip ya, kayak dulu ingat nggak definisi apa sama Pak Denny, ayo. Yang ada epsilon-epsilon gitu. Definisi limit, Bu. Iya, pintar. Betul ya. Definisi limit ya, kan ada epsilon-epsilon gini ya. Aduh, apa sih Ibu itu ya? Nah, sebetulnya jangan inilah ya, tidak terpaku pada definisi formal. Ini definisi formal secara matematikanya ya, bahasa matematikanya begini gitu. Tapi kalau bahasa manusianya, bahasa kita aja gitu ya, ini tuh dibaca begini. Jadi kalau si AN ini konvergen gitu ya ke L, itu adalah kita tuh bisa menentukan si ujungnya, si ekornya itu tuh makin deket ke bilangan itu. Gitu. Ya, si ekornya tuh makin deket ke bilangan itu.
Gitu aja sebetulnya bilangannya, bilangnya gitu ya. Nih ini kan jarak ya, jarak antara ekor AN dikurang L gitu, jarak antara AN sama L itu selalu lebih kecil gitu ya, selalu mengecil, kurang dari epsilon itu mengecil gitu. Nah ditulis, jadi kalau konvergen tuh ditulis sebetulnya limit gitu ya. Balik lagi nanti muncul si limit apa tuh namanya, limit, mungkin limit tak tentu gitu bentuknya gitu. Jadi sebetulnya ngitung limit n menuju tak hingga ternyata menuju ke L gitu ya. Atau juga bisa ditulis begini, AN ya menuju ke L pakai tanda panah. Itu artinya konvergen. Jadi penulisannya ini artinya konvergen ya, dibacanya AN konvergen ke L atau ini kayak gini, AN menuju ke L gitu. Penulisannya aja. Saya berikan contoh ya, saya berikan contoh yang mudah saja. Coba, saya punya barisan begini, seper N. Nah, seper N. Seper N itu berarti gimana kalau ditulis detail? Ketika N-nya 1, suku pertamanya? Halo? 1. 1, habis itu? Setengah, habis itu? 1/3. 1/3, dan seterusnya ya, 1/4, dan seterusnya. Oke. Kira-kira menurut kalian si barisan ini konvergen ya. Barisan ini konvergen kemana? Si ujungnya ini, si ekornya akan menuju ke berapa? 0. Betul. Ya. Konvergen dia ke 0 gitu. Kenapa ya? Karena sebetulnya mudahnya hitung limit aja ya. Limit n menuju tak hingga dari seper n itu berapa? Kalau n-nya menuju tak hingga, ini kan 0 gitu ya. Nah, jadi dia konvergen ke 0 gitu. Nah, itu artinya konvergen tuh begitu ya. Si ujungnya tuh menuju kemana sih ini gitu. Kita bisa menentukan, oh ujungnya ekornya makin mendekat ke 0 gitu. Nah, makanya dia konvergen ke 0 gitu ya. Atau misalnya nomor 2, coba. Di sini aja ya. Nomor 2. Nomor 2, saya punya barisan begini, 1 min seper n. Gitulah. Salah nulisnya. Kurung kurawal ya. Kalau barisan tuh nulisnya kurung kurawal. Nah, ini kan berapa tuh? 1, terus berapa? Kurangi setengah, setengah ya. Terus kalau kurangi 1/3, 2/3 ya. 1. 0, Bu. Iya, sorry. 0, terus setengah, gitu kan? Terus 2/3, ya, 3/4, betul? Dan seterusnya, ya. Nah, ini akan konvergen nih. Kemana konvergennya? Ya, hitung aja limitnya. Limit n menuju tak hingga dari 1 min seper n berapa? Satu. Iya, 1. Betul. Jadi si AN ini ya, si barisannya ini konvergen ke 1 gitu. Ya. Sip. Difahami artinya konvergen? Paham ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang divergen? Gitu. Ada barisan konvergen ya, tentunya ada barisan divergen. Kalau divergen tuh ya artinya tak konvergen ya. Barisan divergen itu terjadi jika limitnya itu tak hingga ya atau min tak hingga atau minta hingga atau tidak ada limitnya gitu. Ya, atau tidak ada limitnya. Ya, jadi mudah sebetulnya ya. Kalau limitnya berhingga, ini kan limit berhingga itu konvergen gitu. Tapi kalau limitnya tak hingga atau minus tak hingga atau tidak ada limitnya, maka kita sebut barisannya divergen. Contoh ya, contoh. Oke, nomor 1. Misal saya punya barisan begini. N kuadrat gitu.
Coba. N kuadrat berarti kan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya ya. Menurut kalian ini ujungnya kemana? Ayo. Halo, halo. Kemana? Ke? Tahingga ya, karena nilai limitnya kalau dihitung juga ya n kuadrat, n yang menuju tahingga ya ini tahingga gitu ya. Jadi dia divergen. Barisan ini tuh divergen gitu. Ya. Nah, ini kalau limitnya tahingga, contoh untuk yang limitnya tahingga. Kemudian kalau begini AN-nya n min n kuadrat, barisan n min n kuadrat berarti gimana? Kalau 1 0. Kalau 2 min 2. Kalau 3 min 6. Ya. Kalau 4 min 12. Dan seterusnya. Coba. Kira-kira menuju kemana tuh? Kalau ngelihat ekornya aja ini. Terus membesar tuh ya si minusnya. Berarti menuju kemana? Min tahingga, Bu. Menuju min tahingga. Betul, menuju min tahingga. Nah, tapi kalau kita hitung limitnya ya ini hitung aja ya. N min n kuadrat. Nah, ini bentuk tak tentu ya. Tahingga min tahingga gitu, bentuk tak tentu. Nah, paling nanti akan menjadi kehati-hatian ketika menemukan bentuk tak tentu pada barisan, terus kan kita mau ngitung limitnya gitu ya. Meskipun bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, nggak boleh langsung pakai L'Hopital gitu. Nanti saya jelaskan ya kenapa. Nah, contohnya yang ini kan ini bentuknya masih tahingga min tahingga ya. Kita bagi aja, kita keluarkan, difaktorkan n kuadrat gitu ya, pangkat tertingginya. Yang ini 1 per n, yang ini 1. Bentuknya udah langsung tentu nih. Tahingga kali, masukin ini si tahingga ke sini. Minus 1. Minus 1, oke. Tahingga kali minus 1 berapa? Minus tahingga. Minus tahingga, betul. Nah, ini divergen juga ya. Divergen juga gitu. Karena nilai limitnya hasilnya min tahingga ya. Baik, contoh yang ketiga, kalau saya punya bilangan barisan begini. AN-nya tuh 1 0, 1 0 1 0 dan seterusnya. Nah, menurut kalian ujungnya kemana? Ekornya kemana? Nggak ada ya, Bu? Iya, betul. Sebetulnya ada ya yang ditujunya, tapi 2 gitu kan ya. Ekornya itu bisa ke 1 atau bisa ke 0. Nah, itu termasuk yang divergen disebutnya. Karena kalau konvergen itu menujunya harus ke satu bilangan saja gitu. Sedangkan si barisan ini 1 0 1 0 1 0 dia namanya berosilasi. Atau osilasi lah ya. Mungkin kalau kita hubungkan dengan fisika bolak-balik gitu, berosilasi. Nah, jadi ini disebutlah limit n menuju tahingga dari AN-nya itu tidak ada limitnya. Ya, tidak ada. Karena ya itu ada 2 itu. Kalau limit kan yang dituju harus 1, ya. Sampai di sini paham? Bentuk barisan divergen? Sip. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Nanti kalau udah habis sebelum jam 11 juga kita udahan aja ya. Cuman sampai barisan ini kok ya. Baik, sekarang adalah sifat limit barisan. Nah, karena ternyata menentukan menentukan suatu barisan itu konvergen atau divergen itu ternyata dilihat dari limitnya, maka kita harus tahu sifat limit barisan itu seperti apa. Bedakan dengan limit fungsi ya. Ini yang dilimitkan itu barisan. Gitu. Ini yang dilimitkan barisan. Kalau fungsi ya beda lagi. Kita punyanya dalam X ya, fungsi bilangan real ya. Fungsi bilangan real kan harus ada syarat, misalnya kalau punya limit, kalau continue pasti punya limit dan seterusnya gitu ya. Jadi seringkali kita kalau fungsi itu berurusan dengan fungsi yang biasanya continue ya. Nah, jadi kalau saya punya begini, limit
n menuju tak hingga dari 1/n. Nah, ini n-nya bilangan asli ya. N-nya ini dalam hal ini bilangan asli. Jadi N-nya itu 1, 2, 3. Kesepakatan begitu ya. N itu notasi untuk bilangan asli gitu. Jadi ini namanya, si limit ini tuh namanya limit barisan. Tuh, limit barisan. Kalau yang limit fungsi misalnya, biasanya dalam X dinyatakannya. Jadi X menuju tak hingga gitu. Ya, dari 1/x gitu ya. Nah, ini si X-nya ini bilangan real. Gitu. Ya, X-nya bilangan real. Boleh berapa aja kan kalau bilangan real ya. Ini kan di garis bilangan real gitu ya, ke sini sama ke sini. Ini semuanya X di sini gitu. Boleh negatif, boleh positif ya. Boleh 0 gitu. Tapi kalau bilangan asli di sini selalu yang dimaksud ya bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, ini namanya limit fungsi. Yang ini namanya limit fungsi. Gitu. Limit fungsi 1/x nih, fungsinya ini gitu. Ya. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Nah, di limit barisan itu kita nggak boleh pakai L'Hopital apa gitu, nggak boleh karena si L'Hopital dan lain sebagainya kemarin itu kita bahas untuk apa namanya, di mana berlakunya di yang bawah ini, yang limit fungsi gitu ya. Jadi di sini mah boleh ya. Coba saya tuliskan ya. Kalau yang di limit fungsi itu kita kenal kemarin ada boleh pakai L'Hopital gitu ya. Dan lain-lain lah ya di sini gitu. Terutama L'Hopital sih. Ya, terutama L'Hopital di sini boleh gitu. Ketika muncul bentuk 0/0 gitu ya. Bukan yang ini ya, bukan yang si 1/x ini. Nah, tapi kalau di sini L'Hopital tuh nggak boleh gitu. Meskipun bentuknya 0/0 atau tahingga per tahingga nggak boleh pakai L'Hopital gitu. Karena kenapa? Karena yang kita pakai itu tuh bukan fungsi gitu. Ya, misalnya 1/n ini kan 1 apa? Dia bentuknya 1/2 gitu ya. 1/2, 1/3 dan seterusnya. Kalau digambarkan 1 misalnya begini nih. 1 tuh di sini ya. 1 gitu. Ketika suku pertama 1, suku kedua 1/2, suku ketiga 1/3. Nah, dia tuh gini, diskrit. Jadi berupa titik-titik, bukan fungsi yang smooth begini. Nah, kalau ini kan fungsi gitu ya, punya turunan ini mah gitu. Sedangkan kalau yang merah ini titik-titik yang nggak punya turunan, makanya nggak boleh gitu ya kalau menemukan 0/0 atau tahingga per tahingga di yang ini, di kasus limit barisan, tidak boleh pakai L'Hopital gitu. Terus caranya gimana dong Bu ya kalau misalnya ada 0/0 atau tahingga per tahingga, kalau nggak boleh L'Hopital gimana caranya? Sebetulnya nanti pakai L'Hopital, cuman ganti dulu hurufnya dari N menjadi X gitu. Jadi boleh pakai L'Hopital tapi diganti hurufnya dari N menjadi X gitu. Ya itu nanti ya. Sekarang kita balik ke sini dulu ya. Ini tambahan aja supaya penekanan gitu ya. Ketika menemukan limit dalam N, itu namanya limit barisan. Nggak boleh kita langsung pakai L'Hopital gitu. Harus diubah dulu dalam X. Ganti huruf doang. Karena artinya beda ya, walaupun cuma beda huruf artinya beda. N itu bilangan asli, fungsinya tidak kontinu, discrete. Sedangkan X itu bilangan real, fungsinya kontinu. Makanya boleh pakai L'Hopital gitu. Nah, baik. Balik ke sini. Walaupun beda konsep ya, yang satu limit barisan, yang satu limit fungsi, tapi ternyata sifat-sifat limit barisan sama sifat-sifat limit fungsi sama saja. Contohnya, yang pertama, limit N menuju tak hingga dari K, K-nya bilangan, ya K juga gitu. Ya, limit fungsi juga kan gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya dikalikan dengan K, AN gitu ya, K-nya boleh keluar. Ini sama saja dengan K dikali limit AN. Yang ketiga, kalau ditambah. Misal ada dua buah barisan, AN dan BN ditambahkan atau dikurangi mungkin. Nah, ini sama saja masing-masingnya. Jadi limit AN ditambah atau dikurangi dengan limit BN. Ya. Gitu. Kemudian kalau dikali juga sama. Misal limit AN dikali BN. Ini juga sama. Limit
AN dikali limit BN. Nah, gitu. Sama ya, limit barisan juga begini. Nah, atau yang dibagi pun sama. AN dibagi BN, ya ini juga sama limit AN dibagi limit BN, asalkan dengan catatan limit BN-nya tidak boleh 0 ya. Yang di bawah kan nggak boleh 0. Kalau ingin terdefinisi ya. Kecuali dua-duanya 0 gitu ya, limit 0 per 0. N menuju tahingga dari BN-nya tidak 0. Nah, begitu ya. Ini adalah sifat-sifat limit barisan. Ternyata persis sama seperti sifat-sifat limit fungsi. Sampai sini, ada pertanyaan kah? Belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Saya buka daftar hadir dulu. Belum ya tadi? Coba saya buka dulu sebentar. Sampai jam 10 ya saya buka. Silahkan untuk mengisi daftar hadir. Sudah dibuka. Nah, habis itu kita istirahat dulu 10 menit ya. Kembali lagi 9.53. Silahkan untuk istirahat ya. Baik, Bu. Oke. Gitu ya. Yang berhubungan dengan kekonvergenan barisan gitu. Jadi begini, intinya awalnya ketika kita diminta untuk mencari suatu barisan itu konvergen atau divergen gitu ya, diminta menentukan, maka hitung limitnya sebetulnya gitu. Hitung limitnya. Ini limitnya berhingga atau tak hingga atau min tak hingga atau tak ada gitu ya. Hitung aja limitnya gitu. Tetapi ketika misalnya suatu kondisi lain, misalnya aduh limitnya ini susah ditentukan atau seperti apa gitu ya. Nah, maka ada beberapa teorema yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa kita pakai. Nah, itu yang akan kita pelajari ya selanjutnya. Teorema-teoremanya. Nah, tetapi sebelum ke teorema ada beberapa definisi ya mengenai barisan. Ya, mengenai barisan. Yang pertama, jenis-jenis mungkin ada apa ya, bukan jenis sih ya, ya beberapa konsep saja mengenai barisan begitu. Yang pertama ada istilahnya barisan naik. Nah, sama sebetulnya ya kayak waktu dulu di fungsi, ada fungsi naik, ada fungsi turun, ini juga sama. Ada yang namanya barisan monoton naik. Ya. Nah, barisan monoton naik itu barisan yang selalu suku di depannya itu lebih besar daripada suku sebelumnya gitu. Ya. Jadi ya bayangkan dia naik terus, bertambah terus nilainya. Misalnya 1, 2, 3, 4 ya, itu mah kelihatan banget gitu ya. Kayak tadi misalnya 1, 4, 16, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kan itu naik terus tuh. Nah, namanya monoton naik gitu. Jadi suku ke n plus 1 selalu lebih besar daripada suku ke n gitu ya. Atau bisa juga kita lihat kalau dibagi ya. Jadi kalau demikian an plus 1 dibagi dengan an gimana? Lebih dari 1, Bu.
Betul, lebih dari 1. Nah, jadi ini namanya barisan naik gitu. Nah, ada juga istilahnya yang tidak terlalu strict, namanya monoton tak turun. Jadi kalau tak turun, yang penting nggak turun gitu ya, yang penting tidak lebih kecil. Nah, bedanya cuman ada tanda sama dengannya ya. Sebetulnya ini juga naik juga gitu ya. Tapi kalau naik tuh strict harus selalu lebih besar. Kalau tak turun tuh minimal sama tuh boleh gitu ya. Pernah sama tuh boleh. Nah, namanya tak turun. Nah, maka kalau ada naik ya ada turun ya. Yang ketiga monoton turun namanya. Monoton turun. Nah, kalau monoton turun berarti suku setelahnya dibandingkan dengan suku sebelumnya selalu lebih kecil. Ya, selalu lebih kecil. Nah, atau kalau dibagi gitu ya, AN plus 1 per AN-nya ya tentunya akan lebih kecil dari 1. Ya, gitu. Demikian pula ada monoton tak naik. Nah, monoton tak naik hampir sama dengan monoton turun ya. Yang penting nggak naik gitu ya, boleh sama atau turun. Namanya tak naik. Nah, boleh sama atau turun gitu. Ya, atau kalau dibagi itu kecil sama. Nah, begini. Gitu. Ya, saya berikan contoh ya. Contohnya kalau saya punya yang mudah saja. Misalnya nomor 1 nih, yang tadi misalnya 1 per N. Nah, ini kan 1,5 gitu ya, 1/3 dan seterusnya. Ini apa? Barisan yang apa? Coba. Maka dia apa? Monoton. Halo? Tak ada orang? Nih? Turun. Monoton turun ya. Monoton turun karena dia nilainya selalu lebih kecil ya. Suku di belakangnya selalu lebih kecil ya daripada suku di depannya. Turun terus ya, nilainya berkurang terus gitu. Ya, 1/4 lebih kecil daripada 1/3. 1/5 nanti lebih kecil dari 1/4 dan seterusnya. Jadi ini monoton turun ya. Monoton turun begitu. Nah, atau misalnya kita lakukan seperti yang di atas ya. Di sini AN-nya kan 1 per N ya. Berarti kalau AN plus 1 itu kan 1 per N plus 1 gitu ya. Nah, ketika kita bandingkan AN dengan AN ini lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar ini? Kecil. Lebih kecil, betul ya. Nah, berarti AN plus 1 lebih kecil daripada AN gitu. Nah, itu kan definisi monoton turun gitu. Atau kita bagi, boleh juga ya. Atau begini, AN plus 1 dibagi dengan AN itu kan 1 per N plus 1 per 1 per N. Ini kan kalau dibalik ya, jadinya apa? N per N plus 1 gitu. Nah, ini pasti kurang dari 1. Nah, ternyata AN plus 1 per AN-nya dibagi AN-nya itu kurang dari 1. Ya, monoton turun dong, gitu. Ya. Nah, ini definisi monoton turun ya. Monoton turun, monoton naik. Jadi bisa dilihat, dibandingkan ya. Dibandingkan suku setelahnya dengan suku sebelumnya, gitu. Atau dibagi. Suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya, hasilnya bagaimana gitu. Apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, atau sebetulnya ada lagi ya. Ini saya perkenalkan sekarang ya, atau kita ubah dulu si barisan itu menjadi fungsi gitu. Jadi misalnya si AN ini ya, si AN itu kita anggap fungsi Fn. Lalu nanti ubah menjadi Fx gitu. Nah, kita tahu kalau fungsi monoton turun kalau apa? Yang monoton naik. Kalau F aksennya bagaimana? Lebih besar 0 ya, Bu? Betul, lebih besar 0 gitu. Nah, ini juga berarti sama ya. Ketika F aksennya lebih besar sama dengan 0, kalau yang turun ketika F aksennya kurang dari 0 ya.
Yang ini juga kurang dari sama dengan 0 gitu. Jadi bisa tapi dia tuh diubah dulu jadi makhluk lain gitu ya. Si barisannya dianggap sebagai fungsi. Misalnya ini nih, barisan 1 per n kita ubah, oh berarti fungsinya 1 per x gitu. 1 per x, lalu lihat turunan 1 per x gitu. Ya, coba aja ya yang ini nih misalnya. Berarti kan kita punya fungsinya kalau dari sini fx-nya 1 per x gitu ya. 1 per x. Turunannya apa? Min 1 per x kuadrat kan ya? Nah, ini untuk setiap x nilai turunan ini berapa? Kurang dari 0 kan? Betul nggak? Iya, Bu. Nah, makanya monoton turun gitu. Jadi bisa dengan berbagai cara ya. Bisa dengan dibandingkan antara AN per 1 AN plus 1 dengan AN-nya, bisa dengan cara dibagi, lalu dia ternyata kurang dari 1, bisa dengan dianggap sebagai fungsi, lalu diturunkan, gitu. Untuk melihat kemonotonan suatu barisan, gitu. Paham nggak? Ini barisan monoton ya. Ya kalau naik berarti ini ya, lebih dari 0 turunannya, gitu. Tapi yang pakai turunan seperti ini mungkin, apa ya, saya bisa bilang jarang sih ya, jarang dipakai meskipun boleh gitu. Cuman ya kenapa jarang ya karena harus paham ini bahwa si barisannya dianggap dulu sebagai fungsi gitu. Makanya dia jarang dipakai. Seringnya sih yang ini, yang membandingkan atau ini. Ya sama kan ini intinya membandingkan juga ya, yang dibagi begini kan membandingkan juga. Seringnya yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak tentang barisan yang monoton naik, turun, dan seterusnya? Halo? Tidak ada? Saya boleh lanjut? Boleh, Bu. Boleh, oke. Kelas ini sepi sekali ya. Aduh, jangan sepi dong. Jadi kesepian deh. Oke. Saya pindah lagi aja ke kelas lain gimana? Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Yang nomor berapa tuh tadi? 4. Berarti sekarang 5 ya. Definisi sekarang barisan yang terbatas di atas. Ya, terbatas. Jadi ada barisan monoton, ada barisan yang terbatas ya. Terbatas di atas tuh bagaimana artinya? Secara matematikanya begini. Jadi kalau terbatas di atas itu kita bilang terdapat atau ada bilangan M sehingga si ujung barisan itu selalu kurang dari M gitu. Jadi makanya ada batasnya tuh di atas gitu. Jadi sehingga saya bilangnya AN-nya kurang selalu dari M gitu ya, ujung barisannya untuk setiap N-nya gitu. Yang kedua kalau terbatas di bawah ya. Mungkin kalau dari definisinya ini agak bingung ya, nanti saya ilustrasikan dengan contoh. Kalau terbatas di bawah sebaliknya berarti. Jadi terdapat satu bilangan, boleh banyak juga ya, sebetulnya batas atas, ini namanya si M ini batas atas, si K ini namanya batas bawah gitu ya. Sehingga AN-nya selalu lebih besar dari K. Gitu. Ya, saya berikan contoh. Contoh, nomor 1 misal ya, saya punya yang tadi aja, yang mudah, 1 per N, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah ini kita bisa bilang dia tuh terbatas di bawah. Terbatas di bawah oleh siapa coba? Batasnya siapa? Terbatas di bawah 1 ya, Bu? oleh 1. Apakah kurang dari sama dengan 1? Kalau 1 per N? Iya ya, benar ya. Terbatas di bawah oleh 1, emang ada ya? Bukan salah. Salah, bukan 1. Kenapa bukan 1? Karena 1/n ini apakah selalu terbatas di bawah saya bilang ya? Apakah selalu lebih besar dari 1? Iya enggak? Bawah. Bukan kan? Bukan, Bu. Kan ada ini nih, contohnya setengah aja. Setengah kan malah lebih kecil kan dari 1 ya. Jadi batas bawahnya siapa? Berarti kalau gitu. Bukan, Bu. Berapa?
0. 0, betul. Saya bilang terbatas di bawah oleh 0 gitu. Nah, sebetulnya bukan hanya 0 ya batas bawahnya. Saya bisa bilang terbatas di bawah oleh min 5 gitu. Boleh aja. Asalkan saya bisa menemukan suatu bilangan yang saya jamin, kita bisa menjamin bahwa si 1/n ini selalu lebih besar dari bilangan itu gitu. Kan kalau saya nulis begini, 1/n selalu lebih besar dari 5 gitu. Betul nggak ini? Dari min 5, sorry. Betul nggak? Kan betul ya? Halo? Ya, Bu. Iya, Iya. nah, ya, jadi boleh ya batasnya itu tuh, batas bawahnya itu asal menemukan bisa bilangan apapun gitu. Asalkan kita menjamin si 1/n ini lebih besar, selalu lebih besar dari bilangan tersebut. Berapapun n-nya gitu. N-nya bilangan asli ya, bayangkan. Jadi jangan, oh dia bisa negatif, tidak ya. Jadi n-nya itu 1, 2, 3, ingat ya, bilangan asli. Nah, tetapi 0 ini namanya batas bawah terbesarnya, namanya si 0 ini batas bawah terbesar gitu. Yang membatasi dia itu tuh banyak sebetulnya, bukan hanya 0, bukan hanya min 5. Saya bilang terbatas di bawah oleh min 1000 juga boleh gitu ya. Pokoknya dia terbatas di bawah gitu. Karena 1/n ini lebih besar selalu dari bilangan-bilangan ini gitu. Tapi yang paling besar batasnya itu si 0 gitu. Ya. Nah, kalau saya ilustrasikan mungkin begini ya, bisa diilustrasikan kalau saya gambar, bayangkan ini tuh apa ya, misal ular lah gitu ya. Jadi si titik-titik ini dianggaplah ular gitu, 1 kan, pertamanya 1 nih, 1 kan di 1 nilainya 1 gini ya, di 2 nilainya setengah gitu ya, di 3 nilainya 1/3 dan seterusnya ya. Nah, bayangkan jadi ini ada ular, tapi ya bukan ular ya, apa ya, nggak tahu lah, pokoknya titik-titik, rangkaian titik-titik, dan dia tuh diskrit ya kayak gini gitu ya, atau kalau diperbesar mungkin begini begini gitu ya, titik-titik titik-titik gitu. Tapi si titik-titiknya ini tuh ya saya selalu menganalogikannya ular, terus ini tuh ekornya ke sana gitu ya, terus ekornya panjang sekali bahkan tak hingga gitu. Tapi kita bisa memastikan si ekor itu nggak akan lebih keluar dari pagar ini gitu. Misalnya ini nama pagarnya min 5 gitu. Pasti nggak akan keluar dari pagar ini gitu. Si ekornya itu nggak akan mungkin ke bawah terus ke sini gitu, ke bawahnya min 5 itu nggak mungkin gitu. Nah, itu namanya batas tuh gitu. Batas bawah namanya. Atau saya bilang min 1000 gitu ya, di sini min 1000 batasnya pagernya gitu kan boleh aja. Asal dapat pagar gitu. Tapi pagar yang paling dekat siapa? Dengan si ular itu. 0. 0, iya. Pagar yang paling dekat ini 0 gitu. Ya, itu namanya batas bawah ya. Jadi si barisan ini gitu ya, itu terbatas di bawah oleh 0 gitu ya. Paling batas bawah terbesarnya gitu. Nah, itu namanya terbatas ya. Ya, terbatas di atas juga bisa lah. Coba saya contohkan ya. Yang satunya. Yang nomor 2, misal saya punya begini barisannya. Barisan len, ini di soal tutorial ya ada, 2 min 1/n gitu. Ini barisannya, ya kalau kita detailkan ya, berarti kalau n-nya 1, len berapa? Len 2 min 1, len 1, 0 ya, 0. Lalu len berapa? Kalau 2, suku keduanya berapa? Halo. Hai. Len 3/2. Oke, len 3/2. Setelah itu, len kalau dikurangi 1/3, 5 ya. 5/3. Lalu len 7/4 dan seterusnya ya. Nah, ini len ini. Gitu. Kita ingin melihat dia itu terbatas atau tidak ya. Nah, sebetulnya kalau yang ini berangkat dari sini ya. Kita tahu bahwa fungsi logaritma, kalau kita fungsi fx sama dengan len x, dia tuh naik. Ini tuh monoton naik. Ya, fungsi len itu naik, monoton naik. Nah, artinya ketika saya misalnya punya kalau A-nya kurang dari B, maka len A dibandingkan dengan len B gimana?
Lebih besar mana? Halo? Kalau A kurang dari B, maka len A dibandingkan dengan len B bagaimana? Besar len B, Bu. Betul, lebih besar len B ya. Ingat kembali fungsi logaritma itu gambarnya begini. Nah, coba saya gambarkan. Gini, naik terus dia. Jadi kalau ada bilangan di sini kan lebih besar nih. Misalnya ini A-nya ya, A-nya lebih kecil dari B, tuh len-nya juga lebih besar ya, si gitu. Ya, jadi begitu ya fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu begitu ya. Nah, sekarang berhubungan sama yang soal kita mulai dari 2 ya. Bagaimana bandingkan 2 dikurang 1/n dengan 2? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil, betul ya. 2 dikurangi ini, kan ini positif ya. 2 dikurangi sekian ya lebih kecil dari 2 gitu ya. Nah, kasih len, berarti lennya juga sama kan? Ya, pasti lennya juga lebih kecil, betul. Dari len 2 ya. Nah, ya udah, ini dia. Ini kan AN. Ini AN-nya, ini barisannya. Ternyata si barisan ini berarti terbatas di mana? Kalau begini, selalu kurang dari len 2 katanya. Berarti Terbatas di tadi? atas. Betul. Jadi barisan ini terbatas di atas gitu. Dan ternyata batasnya kita langsung ketemu. Ini batas terdekatnya loh ya. Terbatas di atas oleh len 2 gitu. Kalau kita mau bilang oh oleh 10 batas atasnya boleh gitu. Karena pasti len 2 ini dari len 2 aja udah kurang apalagi dari 10 ya. Len 2 itu kan cuma 0, berapa ya? 0,6 ya, 0,6 sekian gitu. Apalagi oleh 10 gitu. Terbatas di atas oleh 10 boleh gitu. Tapi biasanya berarti ini mah batas bawah terkecil ya istilahnya ya. Batas bawah terkecil. Si len 2 ini adalah batas bawah terkecil. Paling deket ya. Jadi kalau tadi mungkin ilustrasinya gitu ya. Jadi ada titik-titik gini ke atas terus. Tapi ada pagernya loh gitu di atas. Nah ini si pagernya tuh len 2 gitu. Pagar terkecilnya. Pagar terdekatnya gitu. Ya. Si ekor barisannya nggak mungkin lewat melalui si len 2 ini gitu. Nggak mungkin keluar dari pagar gitu ya. Itu namanya terbatas di atas. Kalau yang tadi nomor tadi terbatasnya di bawah karena dia turun terus turun, terbatas deh di bawah gitu ya. Kalau yang ini terbatas di atas. Paham mengenai ini? Definisi terbatas-terbatas begini? Sama monoton yang tadi? Paham ya? Oke. Ya, Bu. Paham, Bu. Sip. Oke, kalau begitu kita sudahi saja perkuliahan kita. Ya nggak apa-apa ya, cuman 1 jam lebih sedikit. Jadi kita akan lanjutkan saja hari Selasa. Masih tentang barisan ya. Saya sengaja sekarang konsepnya dikasih dulu, nanti tinggal teoremanya gitu. Karena nanti ada teorema yang menyatakan kemonotonan dan keterbatasan barisan gitu. Jadi nanti teoremanya kurang lebih kalau barisannya naik tapi terbatas di atas ada pagernya gitu ya. Dia naik tapi ada pagernya di atas. Ya pasti konvergen ke pagar itu gitu. Begitu pula kalau turun, dia turun terus tapi ada pagernya di bawah. Maka konvergen juga pasti gitu ke pagar tersebut gitu. Ya. Jadi kita akan melihat kekonvergenan barisan melalui sifat kemonotonan dan keterbatasannya. Tuh. Tapi itu nanti aja hari Selasa ya. Saya kira sudah cukup hari ini sampai ini dulu. Tolong diingat karena saya nanti tidak akan mengulang definisi-definisi ini ya, monoton, terbatas, begitu. Nanti langsung ke teoremanya, lalu saya berikan contoh-contoh menghitung atau menentukan barisan yang konvergen sama barisan yang divergen tuh seperti apa gitu ya. Baik. Ada pertanyaan terakhir? Sudah? Lumayan ya daripada hilang sama sekali gitu satu pertemuan. Sudah? Halo, halo? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke.